Hadir. Alfina Izatin. Hadir. Alfia Nurlaini Diana. Anang Kusmanto. Ketuanya hadir. Catur Wulan Ramadhani. Dewi Nur Linda Putri Rahmawati. Sudah sakit dari pagi atau dari sana? Dari pagi. Siapa tadi Dewi? Dia Ratri Kartika Amalia. Sakit juga. Zihan Jamil Mustafa. Farid Nur Fatoni Ali Wafa. Fatimah Suci. Fitria Alfia Rahmah. Izin. Dari pagi atau? Ada istirahat. Siapa tadi Fitria? Hamida Rahma Subekti. Subekti ada. Ibnu Arlani Maulana. Indriani Salsabila. Kan Amri Syahdunaja. Sakit juga. Maulana Syifa Ardana. Sakit juga. Muhammad Rehan Bilal Akbar. Muhammad Abdullah Muknis. Muhammad Amrun Zaikin. Muhammad Habib Arizki. Muhammad Salih Tolipullah. Naila Latifah Sadia. Nena Ifara. Nur Afifah Putri. Nur Faiza Azharo. Nur Nifus Laila Arhan. Nur Yahya Firman Maulana. Rahmat Kusuma Dewi. Raihan Alfan Syahputra. Rifan Fauzan. Sakit juga. Rosi Dana Purwaka Adini. Saskia Nurtinaya. Siti Makia Mahbuba. Tata Saroti Fa'alim. Yogi Indra Dawiat Pratama. Jarod Urat Aku Solihah. Ada yang belum di absen atau sudah semua? Sudah. Jadi yang sakit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 anak yang sakit ya? Iya sekali. Ada satu yang izin. Baik, terima kasih ya karena pembelajaran kita pada siang hari ini apa materinya? Sudah dibaca belum? Materinya? Ya, perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Jadi materi yang akan kita bahas pada semester ini pada minggu-minggu depannya itu adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa toh? Ada 4. Siapa saja yang pertama? Ya, kita sedikit membahas tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu masa pemerintahnya berapa tahun? Ada yang tahu? Paling sedikit itu di antara khalifah-khalifah yang lain 13. Abu Bakar khalifah yang pertama berapa? 2 tahun. 2 tahun lebih berapa bulan gitu sedikit? 3 bulan kalau salah. Selanjutnya adalah Umar itu masa pemerintahnya berapa tahun? Ayo, masa 4 Umar. 2 itu Abu Bakar. Abu Bakar ya 2. Ayo, kita sedikit membahas lebih dahulu tentang materi Khulafaur Rasyidin ini. 4, 5, 6, berapa? Ya, 10.
khalifah yang menjabat paling lama itu Sayyidina Utsman bin Affan itu, karena menjabat itu selama 12 tahun 8 bulan 8 hari 13 atau nggak salah. Yang selanjutnya adalah Ali, berapa tahun? 5 tahun. Berapa betul? 5. Saya kurang tahu. Ya 5. Betul 5. Saya tahunya yang 3 itu ya Abu Bakar, Utsman, terus Ali itu. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau Ali saya kurang tahu ya. Ya, di antara khalifah-khalifah tersebut itu apa saja jasa-jasa dari Abu Bakar? Memperluas wilayah Islam. Ya memperluas, terus Menumpas nabi palsu. ya menumpas nabi palsu, Kodifikasi kodifikasi Al-Quran. Al-Quran, perluasan wilayah Islam. Selanjutnya Umar, Membuat kalender hijriah. apa? Membuat kalender hijriah. Ya penetapan kalender Hijriah. Terus Menata. penataan administrasi seperti membuat lembaga-lembaga seperti tempat membayar zakat mal, tempat penyimpanan keuangan negara, itu jasa-jasa dari Umar. Terus kemudian Umar, kalau boleh tahu Umar itu juga yang paling bijasa, karena Umar ini sifatnya ya tegas, yang kecil. Jadi beliau itu lebih suka berperang daripada mengatur negara. Jadi beliau adalah pada masa beliau perluasan wilayah Islam itu paling besar itu pada masa Umar. Yang selanjutnya Utsman. Apa jasa-jasa Utsman? Membuat angkatan laut. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi mushaf Al-Quran. Membuat angkatan laut. Ya, membuat angkatan laut. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah, setiap khalifah ada perluasan wilayah yang namanya perluasan wilayah. Tapi pada masa Abu Bakar ada kodifikasi Al-Quran loh. Nah, pada masa siapa ini Utsman ini ada lagi kodifikasi Al-Quran kok sama. Nah, ini maksudnya gini, pada masa Abu Bakar ya khalifah yang pertama itu kan sebelumnya terjadi perang, namanya perang Ridha. Setelah Nabi meninggal itu muncul yang namanya masyarakat yang kalau dibilang sekarang itu masih labil. Jadi imannya itu mudah goyah. Masyarakat itu yang beriman itu masih labil. Jadi setelah beliau meninggal, setelah baginda Nabi Muhammad meninggal, masyarakat ini sebagian ini imannya itu hilang. Disuruh membayar zakat nggak mau, disuruh sholat sudah nggak mau, karena mereka menganggap bahwa kewajiban-kewajiban tersebut itu dilaksanakan ketika ada baginda Nabi saja. Setelah beliau meninggal, mereka sudah tidak melaksanakan, sehingga terjadilah perang. Namanya perang Ridha antara kaum yang benar-benar mengimani perintah dari Nabi dengan masyarakat yang masih labil tersebut. Nah, setelah perang Ridha tersebut banyak terjadi meninggal, orang-orang itu banyak yang meninggal, terutama dari orang penghafal Al-Quran, sehingga Abu Bakar itu merasa resah. Bagaimana ini kalau para penghafal ini nanti kalau habis ini nanti kan siklusnya kan terputus, Al-Quran jadi tidak tersambung sampai kaum selanjutnya. Nah, akhirnya Abu Bakar itu membuat itu yang namanya kodifikasi Al-Quran. Jadi beliau mengumpulkan para penghafal itu buat kodifikasi Al-Quran itu supaya tetap terus berlanjut. Pada masa siapa tadi? Utsman. Nah, itu kan kodifikasinya itu dari mushaf, dari lembaran-lembaran dijadikan satu yang disebut sekarang Al-Utsmaniyah, namanya Utsmani. Yang sebelumnya kan terjadi apa itu perpecahan. Yang benar itu yang ini, yang benar yang ini. Akhirnya pada masa Sayyidina Utsman itu dikatakan yang benar itu yang ini ya. Kita tetapkan pakai Utsmani yang sekarang masih kita pakai. Nah, pada masa Ali itu jasa-jasanya tadi sudah disebutkan belum? Nah, pada masa Ali jasa-jasanya apa? Ya, mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap. Karena pada masa sebelumnya, pada masa Utsman itu beliau itu mengangkat
ya, namanya apa? Monarki. Monarki. Nah, monarki. Kalau sekarang itu sebenarnya itu apa ya? Orang dalam. Orang dalam. Jadi dia itu hanya mengangkat dari golongan keluarganya saja, tanpa memikirkan kemampuannya dalam mengelola negara. Nah, pada masa Ali ini orang-orang atau pejabat yang diangkat oleh Sayyidina Utsman, jadi rasa kurang mampu itu sama Sayyidina Ali itu diganti oleh orang-orang yang dirasa lebih pantas atau lebih mampu. Nah, sekarang tugas dari kalian adalah membahas tentang apa? Membahas tentang keempat khalifah tersebut. Sebelum membahas, saya akan membagi menjadi 4 kelompok. Empat kelompok ini yang kelompok nanti membahas dari setiap khalifah tersebut. Mulai dari khalifah yang pertama Abu Bakar, khalifah Umar, kemudian khalifah Utsman, khalifah Ali. Ada 4 khalifah kan? Nanti dibagi jadi 4 kelompok. Setiap kelompok membahas dari biografi, dari jasa-jasa, terus masa pemerintah, dari apa saja tentang dari beliau-beliau tersebut. Kelompoknya ini enaknya bagaimana? Memilih sendiri atau dipilihkan? Dipilihkan. Dipilihkan. Jumlahnya sama-sama ya, 8. Yang siapa jumlahnya sama yang laki-laki jumlahnya sama? Kan biasanya gini, biasanya kelompok itu ada 9, ada 10 orang, ada 9, ada 10 orang. Nanti yang 8 orang nanti diambilkan dari yang kelebihan yang 10. Ya, bagaimana kalau begitu? Dan jumlahnya itu juga betul. Nanti caranya malah satunya ada. Maksudnya kan nanti tiap kelompok kan 9 anak, ya toh? Ya ini kan ada 8 anak. Nanti kan otomatis kelas 1 diambilkan dari mana? Cowoknya ada berapa tuh cowoknya ini? Cowoknya 16. 16. Jangan aja yang Gak apa-apa nanti kalau ada itu. Ya udah kalau dibagi gini saja, cowoknya kan 16 ya. Cowoknya 16 jadi dibagi 2, 8. Gak apa-apa ya? Sama 8, kemudian yang ceweknya nanti di sini berapa? 10. Ya 10, sini juga 10. Ya sama 10 ya. Nanti jadi dari sini membahas khalifah Abu Bakar. Abu Bakar otomatis Abu Bakar. Alhamdulillah saya. Umar. Gak usah. Ini saja biar ya dibuat kertas 4 nanti maju ke depan siapa yang Nang koyangan ya. kertas bisa dibuat. Dari kertas ya. Siap-siap dulu aja ya. Dulu siapa yang keluar? Ada yang keluar ya? Ada. Selfie Albana. Selfie. Oh. Kilma. Ya absen saja. Ahmad Karis, Andin Nadifa, Alvina Dewi belum masuk.
Alvina Dewi Maharani, Alicia Safri, Andika Prasetya, Arifatul Salsa, Aurelia Zahra, Karisa Dinar, Desta Agustian, Dewi Nur Aini, Wihenza Zunita, Frida Indah Anggreni, Vanessa Maulana Putri, Farel Susilo Putra, Hana Ivanovi, Husain Indra Haji, Ken Ismi Asyati Rozana, M. Zaka Hasbina Hakim, Maratus Solihah, Maulana Luti Ma'arif, Muhammad Ilham Hafian, Muhammad Arif Muzaki. Dari pagi atau baru jam ini? Muhammad Arif Muzaki. Yang Z tadi ya? Santai. Muhammad Mukti Wijaya, Muhammad Faik At-Tabarruki, Muhammad Is'adul Fikri. Kelas belah. Yang mana tadi? Is'adul Fikri. Muhammad Mufid Zahzami, Nadia Ibn Zura, Nasiwa Bi Arjindun, Najwa Azhara, Mafian Putra Hardianta, Putri Sajida Afriani, Rafid Nur Faizin, Rosa Rofiatul Zahra, Salsabila Ramadan Anwar, Siti Fadlilatul Solihah, Syifa Usaidal As-Solihah, Ulfatul Nikmat, Zahra Naila Salsabila, Jauharatul Syahwa. Jadi yang tidak ada ya Syauki ini keluar ya sama Muhammad Is'adul Fikri dia pindah ke kelas 2. Kalau Syauki ini keluar dari kelasnya dari Masuk 1 minggu terus udah. sudah sekolah Udah sekolah. Baik, sudah dibaca atau belum sebelumnya bukunya? Belum, sudah. Materinya tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Materi kita pembelajaran siang hari ini adalah Khulafaur Rasyidin. Dengan mempelajari materi Khulafaur Rasyidin ini diharapkan kalian itu bisa mengerti tentang apa? Mengerti tentang bagaimana pemilihan Khulafaur Rasyidin itu, bagaimana tentang pengangkatan dari Khulafaur Rasyidin itu dan berapa lama masa jabatannya dan bagaimana pemerintahannya pada masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin tersebut. Khulafaur Rasyidin ada berapa toh? 4. Siapa yang pertama? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang terakhir. Abu Bakar itu apa memerintah itu berapa tahun? 2 tahun. 2, 3. 2 atau 3? Ayo, sudah dibaca belum? 2 2 tahun. 2 tahun. Selanjutnya
siapa setelah Abu Bakar? Umar bin Khattab. Nah itu berapa tahun? 13. Tidak, Mas. Soalnya. Nah, Umar bin Khattab itu dipilih secara apa? Secara bagaimana? Dipilih secara musyawarah atau apa? Secara langsung melalui Secara langsung. Wasiat dari Abu Bakar. dari Abu Bakar. Jadi satu-satunya khalifah yang dipilih secara wasiat itu yaitu siapa itu? Ya, itu khalifah yang kedua, karena yang lain dipilih secara musyawarah. Musyawarah. Jadi kalau Umar bin Khattab itu dipilih secara wasiat sebelum meninggal, sebelum khalifah yang pertama meninggal itu beliau meninggalkan wasiat bahwa penerusnya adalah ya Umar bin Khattab. Jasa-jasa beliau apa saja diantaranya? Luas wilayah. Memperluas wilayah, Penata terus administrasi, keuangan pemerintahan, penetapan kalender hijriah. ya penetapan kalender hijriah itu seperti perluasan wilayah, penetapan kalender hijriah. Kalau yang selanjutnya setelah Umar siapa? Utsman bin Affan. Nah, itu jasa-jasa beliau diantaranya apa saja? Kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Tolong satu dibacakan siapa? Ayo siapa? Tolong dibacakan satu. Ayo. Kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah. Ya itu diantaranya itu jasa-jasa dari Utsman bin Affan. Selanjutnya setelah beliau Ali bin Abi Thalib. ya Ali bin Abi Thalib, jasa-jasa beliau adalah apa? Ali bin Abi Thalib. Tolong dibacakan satu. Ya yang jelas tolong dibacakan satu. Lagi-lagi, ayo. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Ya mengganti pejabat yang kurang cakap. Keuangan negara. Reformal. Ya membenahi keuangan negara. Terus Memajukan bidang ilmu bahasa. Bidang pembangunan. ya jadi pada masa siapa nih, Ali ini beliau itu mengganti pejabat yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini beliau ini mengangkat pejabat-pejabat itu dari keluarganya, dari sebagian besar itu dari keluarganya. Kalau istilahnya sekarang itu orang dalam. Ya monarki. Jadi kalau istilah sekarang itu mengangkat dari orang dalam, keluarganya sendiri, dari keponakannya atau apanya itu yang penting dari orang dalam. Sehingga pada masa siapa itu Ali bin Abi Thalib itu dirombak semuanya. Pejabat-pejabatnya itu dirombak, yang sekiranya kurang cakap, meskipun itu dari keluarga Utsman, beliau tidak ada sungkan, dia tidak pandang bulu. Jadi meskipun dari keluarga yang terpandang, kalau sekiranya memang kurang mampu atau kurang cakap, sama beliau juga diganti yang lebih mampu, lebih menguasai. Ya, pada masa Ali itu gitu maksudnya. Jadi sudah sedikit paham ya. Untuk lebih pahamnya lagi, di sini saya akan membuat kelompok untuk mempelajari tentang ini, tentang Khulafaul Rasyidin. Kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ini enaknya kelompoknya bagaimana? Memilih sendiri atau dengan hitungan? Kalau memilih sendiri nanti bagaimana ya? Lakinya kalah, Pak. Kalau lebih dengar ya, kalau lebih adil itu dipilihkan, lebih acak. Kita tidak bisa memilih, itu lebih adil. Kalau masalah kerjasama itu semua ya harus kerjasama. Jangan menyalahkan itu ya, ini lo nggak bekerja, ini nggak bekerja, jangan ya. Yang bekerja mengajak yang sekiranya diam saja, diajak ayo kamu bantu ini lo, gitu loh ya. Namanya kelompok harus gitu ya.
Hitung 1 sampai 4. Mulai dari belakang atau depan? Ayo, enak. Kok nggak pernah coba? Depan, ayo. Depan saja. Mulai 4, ayo. 1, 2, 3, 5. 1 lagi, mengulang. Oh, kasih tuh. 1, 2, 3, 4. Ya. Aku belum. Belakang. 1 lagi. Berarti kelompok satunya ada berapa anak? Kelebihan. Ya. Ini kosong toh? Ini memang kosong. Ya tadi nggak masuk pak. Yang siapa yang dari tadi ini? Iya. Anaknya dimasukkan ke kelompok berapa itu? Ini. 2. Kelompok 1 sudah kelebihan satu anak. Jangan 1, 2, 3, atau 4. 2. 2. Ya dimasukkan ke 2 saja ya. Jadi gini ya kelompoknya nanti. Kelompok 1 mempelajari tentang khalifah yang pertama. Iya, Abu Bakar. Jadi mempelajari tentang tentang apa saja, tentang biografi beliau, tentang latar belakang beliau, tentang bagaimana pengangkatannya, masa jabatannya berapa tahun. Nah, seperti itu. Masa jabatannya berapa tahun dan apa saja jasa-jasa beliau ketika menjabat sebagai khalifah. Itu nanti dibahas pada kelompok 1, yaitu tentang Abu Bakar. Nah, yang kelompok kedua ya Umar, seterusnya Umar bin Khattab, ya sebenarnya di apa saja biografinya, terus apa saja jasa-jasanya, masa jabatannya berapa tahun, ya gitulah pokoknya tentang biografi beliau itu dibahas. Ya kelompok 3 Utsman bin Affan, yang kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Jadi itu mempelajari tentang itu. Kemudian nanti bagaimana setelah mempelajari, tugasnya yaitu adalah membuat suatu bukan rangkuman ya, seperti presentasi dengan media bebas seperti peta konsep atau kertas kecil. PowerPoint ada LCD-nya loh. Ada LCD-nya tuh kalau pinjam aula. Pinjam aula. Boleh, yang penting kan teman-temannya nanti juga bisa menyimak apa yang kelompok kalian sampaikan, itu bisa menyimak yang penting teman-temannya, atau entah itu PowerPoint. Boleh kalau ada proyektornya itu. Bebas. Proyektornya boleh. Apa tadi? Ada yang punya ide apa? Video. Kalau video itu nanti tinggal download. Betul ya? Kalau video nanti tinggal download, jadi kurang Efektif. Ya, kurang kerja samanya itu kurang, tidak ada kerjanya kan kalau hanya mendownload disampaikan. Kita sampaikan. Gak ada kerjanya. Iya. Tukang video black.